Halo, selamat datang kembali di The Expo Insider Channel. Kita masuk ke video part 2 untuk hari ini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama adalah Arko. Arko hari ini menguat ya, 3,1%. Nah, ini juga masih sangat boleh diperhatikan ya. Dia karena waktu itu memang sempat turun ya, di tanggal 17 sempat jebol support tapi kembali menguat lagi ya. Dan sekarang sudah berada di antara support 635 dan resisten 675. Nah, mudah-mudahan ini dia bisa breakout ya, tapi kalau misalkan koreksi pun ya, selama dia masih di atas 635 harusnya masih bisa hold ya. Nah, kalau misalkan dia tembus 675, next targetnya adalah di 775 dan 835. Saham berikutnya adalah The Gig. Nah, The Gig ini sudah mulai ada pergerakan ya. Ini juga boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan The Gig ternyata besok lanjut dan bisa tembus 181 dan high-nya hari ini adalah di 119. Kalau dia bisa tembus 119, mudah-mudahan targetnya di 127 kena ya. Jadi dipantau aja untuk The Gig, mudah-mudahan kencang jalannya. Saham berikutnya adalah Sliss. Nah, Sliss hari ini menguat 11,11%. Yang bagus. Kita lihat apakah dia lanjut untuk tembus 260-nya besok ya. Kalau misalkan dia tembus 260, next targetnya adalah di 312. Selanjutnya adalah Kejen. Kejen hari ini, Ken ya. Ken hari ini koreksi ya 1,2%, tapi masih terpantau masih bergerak di atas EMA 10, mudah-mudahan masih oke. Kita lihat aja kalau misalkan besok menghijau. Kalau dia berhasil tembus 840, targetnya 870 dan 910. Saham berikutnya adalah MPPA. MPPA juga menguat 4% ya. Ini masih bergerak santai. Kita lihat aja apakah dia mau langsung tembus langsung ya 194-nya atau enggak. Kalau misalnya enggak ditembus, dia mungkin akan sideways dulu ya beberapa waktu. Kita lihat aja apakah dia akan membuat low baru ya. Kalau misalkan dia buat low baru akan lebih bagus. Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut ke 194 atau bahkan tembus, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke target berikutnya yaitu di 214. Saham berikutnya adalah MLPL. MLPL juga mantul ya di EMA 10-nya. Hari ini menguat lagi 2,2%. Nah, ini masih sama bergeraknya naik turun aja. Kita lihat apakah MLPL lanjut untuk breakout 150 atau enggak. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan pergerakannya ya beberapa hari ke depan. Kalau misalkan dia masih sideways dulu, ya santai aja cari saham yang lain dulu. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout, ini sudah lebih menarik lagi. Sayangnya waktu itu di tanggal 17 dia nggak bisa bertahan ya di 150, tapi justru mau turun lagi. Nah, kita pantau aja beberapa waktu ya. Misalkan ke besok lanjut lagi, menguat lagi ya. Ini targetnya masih sama 146 dan 150. Selanjutnya adalah Bumi. Ya, Bumi hari ini doji ya di 188. Nah, ini juga boleh diperhatikan pergerakannya Bumi kalau misalkan dia kembali menguat lagi atau bisa menembus 194-nya nih. Kalau tembus 194, next target 199, tembus 199, next targetnya adalah di 220. Tapi kalau nggak kuat ya, atau dia kembali turun lagi, atau bahkan tembus 179 atau close di bawah 179, sebaiknya sudah mesti hati-hati. Ya, saham berikutnya adalah ITMG. ITMG hari ini bagus ya. Nah, akhirnya ITMG berhasil mencapai targetnya di 41.200. Apakah besok lanjut? Apakah besok akan sideways dulu? Kita lihat aja apakah ITMG-nya masih bergerak ke atas atau mulai menyamping dulu beberapa waktu atau bahkan turun lagi. Kalau misalkan turun lagi ya sebaiknya kalau teman-teman yang udah profit bisa TP dulu, tapi kalau masih mau hold pun nggak apa-apa. Harapannya dia bisa bertahan dulu, paling nggak di atas 41.200. Saham berikutnya adalah Harum. Harum masih bertahan di atas EMA 10-nya ya. Ini juga masih di atas support 1620. Kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia bergerak naik lagi ya. Kalau misalkan bergerak naik lagi, mudah-mudahan bisa tembus nih 1735-nya. Targetnya masih di 1815 dan 1865.
Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah PTBA. PTBA juga masih lanjut ya, menguat 1,1%. Kita lihat apakah besok lanjut lagi. Kalau lanjut lagi masih targetnya sama di 3.750 dan 3.840. Berikutnya adalah Adro. Adro juga menguat ya 1,2%, tapi dia gap up ya, opennya ditutup dengan candle merah, tapi masih kuat naik. Kita lihat apakah dia masih lanjut lagi. Kalau lanjut lagi targetnya adalah di 3.830. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah BSSR. Nah, ini kita kemarin udah bahas BSSR ya. Hari ini lanjut dan persis di close di atas 4.280-nya atau close di 4.290. Nah, ini bagus sekali. Kita lihat apakah dia akan lanjut lagi atau akan koreksi. Nah, kalau lanjut lagi ya, kalau misalnya BSSR lanjut, next targetnya adalah di 4.550. Nah, kita lihat aja pergerakannya BSSR untuk besok. Selanjutnya adalah Toba. Toba hari ini juga menguat 3,1% ya, nggak lanjut merah, ternyata dilanjut lagi naik. Nah, ini sayangnya kurang 1 tick lagi. Toba kalau misalkan close 1 tick lagi ini bagus, tapi nggak apa-apa. Perhatikan aja kalau misalkan ternyata dia lanjut menguat lagi. Kalau lanjut menguat lagi, dia harus tembusin 685-nya. Kalau tembus 685, next targetnya adalah di 735. Saham berikutnya adalah ABMM. ABMM hari ini lanjut juga ya, setelah kemarin breakout of box atau resisten 3.340. Hari ini di close di 3.460. Nah, kalau lanjut targetnya masih sama di 3.660. Next adalah BP. Nah, BP hari ini luar biasa ya. Hari ini sangat luar biasa, dia kuat sekali naiknya. Nah, setelah open di harga 161 ya, dia langsung ke targetnya ya. Ini target yang udah kita set sebelumnya. Sudah kena 177 ya, close di 170. Close di 178. Apakah lanjut? Kita lihat aja. Kalau misalkan lanjut berarti dia mau tembusin 184-nya, tapi kalau nggak tembus ya kita lihat dia mau koreksi sampai harga berapa. Kita lihat aja. Selanjutnya adalah Indi. Indi hari ini gap up ya, tapi ditutup merah, masuk lagi ke dalam box, yaitu di harga 2.850 ya. Kita lihat aja, masih ada kemungkinan dia naik lagi, tapi kalau misalkan dia turun lagi ya di bawah harga hari ini, kita tungguin aja, mungkin di area 2.730 dia masih akan mantul di situ atau enggak. Kalau misalnya nggak mantul ya tungguin lagi di bawahnya, tapi harapannya besok kembali menguat. Targetnya masih sama, masih di 2.980. Saham berikutnya adalah Agi. Agi hari ini gap up ya, terus harus dan candle merah menguat 0,4%. Ya, ini masih oke ya, mudah-mudahan masih sideways dulu selama dia masih bertahan di atas 2110, ini masih bagus. Nah, kalau misalkan ternyata kuat lagi ya, dia bisa tembus 2220, next targetnya masih sama di 2340. Saham berikutnya adalah DRMA. DRMA hari ini lanjut ya, menguat 3%. Kita lihat apakah besok lanjut lagi. Kalau misalkan besok lanjut lagi, next targetnya adalah di 700 dan 710. Nah, ini sudah lama juga turun, mudah-mudahan bisa kuat naik lagi, jadi dipantau aja untuk DRMA. Saham berikutnya adalah BEL. Nah, BEL ini juga kembali menarik lagi. Kenapa? Karena hari ini doji lagi ya di 134. Apakah ini besok kembali menguat atau justru malah akan lanjut tembus 131-nya, karena hari ini juga sempat sentuh ya 131 low-nya tapi nggak ditembus. Nah, kita lihat aja. Kalau misalkan ternyata dia besok menghijau, ini menarik ya, tapi kalau misalkan dia lanjut turun di bawah 131 ya udah lupakan. Tapi mudah-mudahan besok menghijau ya. Kalau misalkan besok menghijau, targetnya 162, mudah-mudahan tercapai ya. Kalau apalagi bisa tembus 162, next targetnya adalah di 188. Saham berikutnya adalah SSMS. SSMS ya, ini juga kita bahas kemarin ya. Setelah doji di 1440, hari ini menguat 2%. Nah, ini masih belum mencapai targetnya di 1545. Masih boleh hold yang sudah punya, jadi dipantau aja. Next adalah SQME. Ya, SQME pelan-pelan ya. Memang agak slow.
beberapa hari ini ya. Ini sideways-nya mungkin sekitar udah sebulanan mungkin ya. Nah, kita lihat aja. Hari ini kembali menguat 2,3%. Nah, ini kalau misalkan SQMI berhasil menembus 87 ya, mudah-mudahan bisa ke 95 atau bahkan bisa close di atas 95 akan bagus. Next targetnya adalah di 108 kalau dia tembus 95-nya. Selanjutnya adalah MBAP. MBAP hari ini juga menguat 3,4%. Belum sempat menyentuh 7.500 ya. High-nya hari ini di 7.475. Nah, kalau besok ternyata lanjut menembus 7.500, targetnya di 7.925. Kalau masih tembus juga, next targetnya adalah di 8.500. Saham berikutnya adalah Kejen. Kejen hari ini koreksi ya, koreksi 2,5%. Ya, mudah-mudahan koreksinya bagus ya, nggak langsung besok nggak lanjut turun lagi. Nah, kalau misalnya ternyata besok hijau, masuk aja ya, apalagi bisa tembus di atas high-nya di hari ini atau harga opennya ya di 202. Kalau dia bisa naik di atas 202, masuk aja ya. Mudah-mudahan targetnya ke 236 tercapai. Saham ini agak kencang ya kalau udah jalan, jadi jangan sampai lolos untuk dipantau. Dan saham yang terakhir ya, ini adalah Palm. Nah, Palm juga sudah mulai menarik untuk diperhatikan ya, udah ada volume-volume yang mulai naik. Nah, ini juga boleh dipantau kalau misalkan Palm lanjut dan bisa tembus 775. Nah, dan untuk supportnya saat ini adalah di harga 725 ya. Memang sudah sering ditembus tapi kembali lagi naik di atasnya. Nah, untuk support di paling bawah adalah di harga 700. Kita lihat aja apakah Palm lanjut naik ya, menguat di 775 atau enggak. Kalau misalkan tembus 775, paling enggak targetnya adalah sekitar di sekitar harga 865. Nah, ini juga masih boleh diperhatikan untuk Palm. Oke, mungkin sampai di Palm dulu ya untuk video part 2 dan juga video part terakhir, karena memang nggak banyak saham-saham yang menarik lagi ya, menurut saya, mungkin menurut teman-teman beda. Jadi mudah-mudahan sedikit atau banyaknya saham yang kita bahas hari ini dapat membantu teman-teman ya menentukan pilihan mana yang akan saya beli, mana akan saya hold, mana yang akan saya jual besok. Itu semua tergantung teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan atau menonton. Buat teman-teman yang baru nonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, aktifkan lonceng, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.